Selamat pagi, salam jumpa dalam video pembelajaran untuk kelas 3. Ayo nak, kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini supaya kami boleh belajar lebih semangat lagi. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Materi pelajaran kita adalah lanjutan pelajaran minggu yang lalu mengenai Musa. Musa dipanggil ke Gunung Horeb oleh Tuhan. Musa diperintahkan Allah supaya dia kembali ke negeri Mesir dengan tujuan supaya Musa membawa bangsa Israel dan menyelamatkan bangsanya dari sana. Ya, dari mana? Dari negeri Mesir. Kenapa rupanya bangsa Israel di negeri Mesir? Mereka diperlakukan tidak lagi dengan baik. Mereka diperlakukan seperti budak. Maka Allah mendengarkan jeritan bangsanya yang begitu diperlakukan, begitu menyakitkan. Nah, maka Musa bersama dengan Harun kakaknya pergi menghadap Raja Firaun. Mereka berkata kepada Raja Firaun supaya Firaun memberikan umatnya, yaitu umat Israel, untuk beribadah kepada Allahnya. Dan itulah perintah Allah kepada Musa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Raja Firaun? Raja Firaun berkata kepada Musa, tunjukkanlah mukjizat apa yang bisa kau lakukan sebagai tanda bukti Allah mau memerintahkanmu untuk menghadap saya. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya ke tanah. Dan apa yang terjadi sayang? Tongkat tadi itu berubah menjadi ular. Nah, tetapi Firaun memanggil ahli-ahli sihirnya. Nah, dipanggilnya ahli-ahli sihirnya. Kamu semua datang dulu kemari. Cobalah dulu buat seperti yang dilakukan oleh Musa ini. Nah, lalu ahli-ahli sihirnya mencoba, dijatuhkannya tongkatnya ke tanah. Dan tongkat itu juga berubah menjadi ular. Maka Firaun tidak percaya apa yang dikatakan oleh Musa itu. Tetapi sayang, biarpun ahli-ahli sihir Firaun itu bisa membuat ular dengan tongkat, ternyata ular-ular daripada Musa menelan habis ular-ular daripada si ahli sihir yang disuruh oleh Raja Firaun. Nah, sekalipun demikian, Raja Firaun tetap tidak percaya apa yang difirmankan Allah lewat mereka. Maka Musa membuat tulah, ya, supaya si Firaun percaya. Apa tulah yang pertama sayang? Tulah yang pertama, Musa mengulurkan tongkatnya ke dalam air, ke sungai Nil. Maka air itu semua berubah menjadi darah. Bukan hanya di sungai Nil yang berubah menjadi darah, tetapi di kolam di mana ada air, semuanya berubah menjadi darah. Dan bukan air yang berubah jadi darah saja, ikan-ikan pun semuanya menjadi mati yang ada di sungai Nil. Maka di lingkungan itu, di daerah itu, semuanya berbau busuk. Tetapi Firaun masih berkeras hati. Dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Lalu
Lalu dibuat tulah yang kedua. Apa sayang? Katak. Di mana-mana bermunculan katak dan melompat-lompat katak sampai ke tempat tidur raja, bahkan sampai ke tubuhnya pun melompat-lompat. Ya? Maka apa yang dilakukan Raja Firaun? Dia memanggil Musa supaya Musa berdoa meminta kepada Tuhannya supaya katak-katak ini dimusnahkan dari negeri Mesir. Ya. Lalu Musa mengindahkan permohonan Raja Firaun. Tetapi permohonan Musa belum diindahkan oleh Raja Firaun. Maka dibuat lagi tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Sekalipun semua di negeri itu muncul nyamuk-nyamuk, toh juga Firaun tidak mengindahkan permintaan Firaun. Tulah keempat, lalat ikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tetap juga tidak diperbolehkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Maka dibuatlah tulah keenam, yaitu bah. Tetap juga dibuat tulah ketujuh, hujan es. Tetap juga Firaun tidak mengindahkan permintaan si Musa. Lalu dibuat lagi belalang di mana-mana. Toh juga tidak diindahkan oleh Firaun permintaan Musa. Dan yang kesembilan, terjadilah gelap gulita. Tidak juga dikasih bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Lalu yang terakhir, apa sayang? Tulah yang ke-10, anak sulung orang-orang Mesir mati. Tetapi anak sulung orang-orang Israel tidak mati. Karena Tuhan sudah memerintahkan supaya bangsa Israel mengoleskan darah domba ke setiap pintu rumah bangsa Israel. Sehingga Tuhan melihat bahwa ini rumah bangsa Israel. Dan yang tidak ada darah pada pintunya, semua anak-anak sulungnya mati. Termasuk anak sulung dari Firaun. Jadi putranya meninggal. Maka pada saat itu, ya, orang-orang Mesir, warga Mesir, bahkan Raja Firaun juga dalam keadaan berduka karena anak-anaknya meninggal. Oleh karena itu Raja Firaun menjadi marah dan menyuruh supaya bangsa Israel itu keluar dari negeri Mesir, dan tak ada satu pun benda-benda bangsa Israel ada di negeri Mesir. Maka mereka dikeluarkan dari negeri Mesir. Nah, bagaimana lanjutan ceritanya? Kita lanjut minggu depan. Tugasmu, tuliskan ke-10 tulah yang dibuat oleh Tuhan melalui Musa. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Dah.